Bayangin murid yang paling lemah di sekte tiba-tiba bikin seluruh arena terdiam. Di episode pertama ini kita bakal lihat gimana Yang Kai, si murid yang sering diremehkan, tiba-tiba bikin semua orang gak bisa berkedip. Pertarungan dimulai, sorakan memenuhi udara dan semua orang yakin dia bakal kalah telak. Tapi tunggu dulu, ada kejutan besar yang gak ada orang yang siap menerimanya. Mentari pagi perlahan terbit di balik pegunungan, memancarkan sinarnya yang hangat ke seluruh lembah. Suasana desa mulai hidup, ditandai dengan kokok ayam yang nyaring memecah kesunyian fajar. Di depan sebuah gubuk kayu sederhana yang berdiri di antara pepohonan rindang, dua ekor ayam berkokok bersahut-sahutan, seolah mengumumkan dimulainya hari yang baru. Pintu gubuk itu perlahan terbuka, membiarkan cahaya matahari pagi menyelinap masuk, menyinari bagian dalam yang masih diselimuti bayangan malam. Seiring cahaya pagi menembus pepohonan, seorang pemuda keluar dari gubuk kayu, meregangkan tubuhnya sambil menguap lebar. Kokok ayam yang riuh di sekitarnya menjadi latar suara pembuka hari itu. Dengan mata yang masih setengah terpejam, ia mengusap sudut matanya, mencoba mengusir sisa kantuk. Perlahan, pandangannya mengeras, menunjukkan kesadaran penuh yang menggantikan rasa malas. Seolah ia telah siap menyambut hari dengan tujuan yang jelas. Dengan senyum tipis yang mengisyaratkan tekad, pemuda itu berkata pada dirinya sendiri, "Bagus, ayo mulai." Tangannya meraih sebuah sapu lidi yang bersandar di dinding gubuk, sementara ayam-ayam di sekitarnya menatap waspada. Ia mulai menyapu halaman dengan gerakan tegas, tak ragu menghalau ayam-ayam yang berkeliaran. Debu dan bulu berterbangan, menandakan kerja kerasnya sejak pagi buta. Sembari bergerak, ia memperkenalkan diri. "Namaku Yang Kai. Aku murid di Pavilion High Heaven." Seolah menegaskan identitasnya di tengah rutinitas sederhana. Sambil menyapu, Yang Kai merenung. Ia teringat 3 tahun lalu saat pertama kali memulai pelatihan. Meskipun waktu berlalu, ia masih terhenti di tingkat 3 body temperate. Hasil yang dianggap rendah oleh standar para murid di sana. Bayangan ejekan dan rekan-rekannya, senyum sinis dan kata-kata meremehkan menyelimuti pikirannya. Sementara murid-murid lain yang diterima bersamaan dengannya telah melampaui kemampuannya, bahkan bergabung ke sekte-sekte terkenal. Sementara ia tetap tertinggal. Dengan sapu di tangan, Yang Kai menatap sekeliling halaman sekte. Ia tahu tugas membersihkan ini adalah konsekuensi dari keterbatasannya. Namun, ia tetap berusaha menjaga semangat. Di kejauhan, bangunan Pavilion High Heaven berdiri megah, dengan atap biru keemasan dan ukiran naga anggun. Di halaman depannya patung besar seorang pendekar berjubah panjang memegang pedang tegak berdiri sebagai simbol kehormatan dan kekuatan sekte. Tempat ini memang luar biasa, tetapi juga terkenal karena persaingannya yang sangat kejam. Di Pavilion High Heaven hanya mereka yang kuat yang boleh melangkah maju. Sistem ini tak memberi ruang bagi kelemahan. Siapapun yang tak mampu bersaing akan tersingkir. Berbeda dengan sekte lain yang menjunjung persahabatan, di sini tak ada tangan yang diulurkan untuk menolong. Untuk mencapai puncak, seseorang harus memanfaatkan setiap kesempatan, bahkan jika itu berarti melangkah di atas penderitaan orang lain. Aturannya jelas. Setiap murid berusia 14 tahun ke bawah akan menjalani pelatihan 3 tahun sebagai murid probasional. Selama waktu itu, semua kebutuhan mereka, tempat tinggal, pakaian, makanan, dipenuhi sepenuhnya. Satu-satunya fokus adalah berlatih dan meningkatkan kemampuan demi menghadapi ujian akhir masa probasional. Mereka yang berhasil mencapai tahap body temperate dalam 3 tahun berhak diterima di sekte-sekte ternama atau menjadi murid resmi Pavilion High Heaven yang memilih jalannya sendiri dan diizinkan. Namun yang gagal akan dikeluarkan atau diturunkan statusnya menjadi murid percobaan. Posisi terendah yang penuh keterbatasan.
Dari ribuan murid, jumlah murid percobaan bisa dihitung dengan jari, menunjukkan betapa ketatnya seleksi ini. Tahap body temperate menjadi penentu masa depan murid. Sukses berarti kehormatan besar dan peluang tanpa batas, sedangkan kegagalan berarti jalan suram. Murid percobaan hanyalah segelintir dari ribuan, sebuah bukti betapa kerasnya persaingan. Di halaman, sekelompok murid berseragam biru hitam terlihat berkumpul. Dari kejauhan mereka melihat seseorang dan mulai berbisik. Salah satunya berkata sinis, "Ah, bukankah itu Yang Kai?" Tatapan meremehkan menyebar di antara mereka, penuh sindiran dan ketidaksukaan. Bisik-bisik itu berubah menjadi ejekan. Mereka menyebut Yang Kai sebagai murid percobaan yang hanya berada di tahap ketiga body temperate. Yang Kai tahu sudah 5 hari sejak tantangan terakhir, dan hari ini mereka akan menantangnya lagi. Seorang murid mencoba membela, mengatakan bahwa melawan satu orang dengan banyak orang adalah tidak adil. Salah satu murid berkata dengan senyum licik bahwa Yang Kai boleh pergi tanpa halangan. Hal itu menjadi sebuah sindiran yang dibungkus ramah. Yang Kai hanya menggenggam tongkat dengan tenang, sementara beberapa murid di kejauhan tampak menunggu sesuatu terjadi. Ketegangan menggantung di udara. Yang Kai duduk bersila, meletakkan tongkat di samping. Lalu ia memejamkan mata untuk bermeditasi. Murid-murid lain mengitarinya dengan senyum licik, menunggu kesempatan mengganggu. Meski dikelilingi niat buruk, ia tetap fokus pada aliran energi biru yang mulai muncul, memancarkan kekuatan tersembunyi. Aura biru berputar mengelilingi tubuh Yang Kai, membuat murid-murid lain terheran-heran. Beberapa menertawakan dan menyuruhnya menyerah. Mereka menekankan bahwa ia hanya di tahap ketiga dan pasti kalah. Ada pula yang berpura-pura peduli, memintanya mempertimbangkan perasaan mereka karena setelah pertarungan mereka masih harus berlatih. Yang Kai tetap duduk tenang, aura biru berkobar lembut di sekeliling tubuhnya. Energinya begitu kuat hingga terasa di udara. Bahkan mengejutkan seekor burung kecil di cabang pohon, membuatnya terbang terburu-buru. Tiba-tiba dentangan keras sebuah bel besar menggema, membuat Yang Kai menoleh tajam ke arah sumbernya. Bel itu berbunyi 9 kali. Tanda tibanya waktu yang penting. Sinar matahari dari barat menandai dimulainya sesuatu yang besar.